Jadi juara bersama Abak Academy. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi di buku Kurikulum Merdeka untuk bidang matematika tingkat SMP atau MTS di kelas 7. Soal yang pertama, diminta untuk mengurutkan suhu. Jadi urutkan suhu berikut dari yang paling dingin. Di sini ada 5 derajat Celcius, minus 3 derajat Celcius, minus 8 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, dan minus 13 derajat Celcius. Nah, kita di sini melihat nih ada dua tipe suhu. Yang pertama yang menggunakan angka minus dan yang tidak menggunakan angka minus. Suhu yang paling dingin yang mana? Pastinya yang minusnya paling tinggi, seperti itu. Jadi mudah saja ya. Berarti di sini kita bisa melihat ini ada minusnya nih, minus 13. Kemudian di sini ada minus 18 dan minus 3. Kita urutkan dari suhu yang paling dingin dulu. Berarti ada minus 13 derajat Celcius. Kemudian minus 3 sama minus 8, lebih besar yang mana? Minus 8. Minus 8 derajat Celcius, lalu minus 3 derajat Celcius. Kemudian di sini ada lagi, yaitu 5 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius. Nah, suhu mana yang lebih dingin? 5 atau 10? Yaitu 5 ya. Berarti kita tulis 5 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius. Maka jawaban untuk poin yang A adalah minus 13, minus 8, minus 3, 5, dan 10. Oke, soal yang poin ke B nih, poin B. Urutkan suhu berikut dari yang paling panas. Kalau tadi yang paling dingin, sekarang yang paling panas. Nah, di sini ada dua tipe juga. Ada yang minus dan juga ada yang tidak menggunakan minus. Nah, kalau suhu yang paling panas artinya suhu yang paling tinggi dan tidak menggunakan minus. Berarti di sini mana? Di sini ada 21, ada 30 dan ada 0. Mana yang paling tinggi? 0, 30 atau 21? Yaitu 30 ya. Berarti kita tulis yang pertama adalah 30 derajat Celcius, kemudian 21 derajat Celcius, lalu ada 0 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada minus 6 dan minus 15. Mana di antara minus 6 dan minus 15 yang paling panas? Nah, semakin ke bawah minusnya ini maka suhunya semakin dingin. Artinya minus 6 ini lebih panas. Maka kita tulis minus 6 derajat Celcius dan minus 15 derajat Celcius. Oke, jadi ini jawaban untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Perhatikan rincian buku tabungan dari Haris berikut ini. Di sini ada data buku tabungan Haris ya, ada bulan Januari dan bulan Februari. Untuk bulan Januari ada debit sebesar 150.000 dan kredit sebesar 200.000. Kemudian di bulan Februari ini ada kredit sebesar 100.000. Nah, catatan untuk kredit itu adalah uang yang masuk dan debit adalah uang yang keluar. Nah, pertanyaannya, berapa total jumlah uang tabungan Haris pada bulan Februari? Nah, kita ingin menghitung total tabungan Haris di bulan Februari. Nah, untuk total tabungan di bulan Februari, maka kita bisa lihat di sini ada kredit kan? Nah, uang yang masuk ini ada sebesar 200.000. Artinya uang masuk pertama ini ada sebesar 200.000. Tetapi di bulan Januari ini ada uang keluar nih sebesar 150.000. Artinya kita kurang, yaitu 200.000 kita kurang dengan 150.000. Nah, di bulan Februari ada uang masuk lagi sebesar 100.000. Artinya apa? Kita tambah sebesar 100.000. Maka totalnya berapa? Maka totalnya adalah 150.000. Jadi, total tabungan Haris pada bulan Februari itu sebesar berapa teman-teman? Iya, betul. Sebesar 150.000 rupiah. Nah, selanjutnya, pada bulan Maret, Haris melakukan transaksi kredit dan debit. Jika Haris menarik uang sebanyak 500.000, maka berapa minimal uang yang harus disetorkan Haris agar uang di tabungannya tidak 0 rupiah. Nah, di sini kita akan menentukan berapa debit pada bulan Maretnya agar tabungan Haris ini tidak 0 rupiah.
Nah, jadi debit di bulan Maret itu sama dengan kredit di bulan Maret kita kurangi dengan total tabungan di bulan Februari. Nah, tabungan di bulan Februari itu kan ada 150.000 ya. Sedangkan pada bulan Maret ini Haris akan melakukan transaksi kredit nih. Dan menarik uang nih ya. Menarik uang sebanyak 500.000. Maka kredit di bulan Maret ini 500.000 kita kurang dengan total tabungan di bulan Februari, yaitu 150.000. Hasilnya adalah 350.000. Jadi uang yang harus disetorkan Haris agar uang di tabungannya tidak 0 rupiah adalah 350.000. Seperti itu, teman-teman. Soal nomor 3. Perhatikan soal berikut ini. Perubahan iklim menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim. Di suatu kota terjadi perubahan suhu yang drastis pada waktu tertentu. Jawablah pertanyaan berikut dan jelaskan jawaban kalian. Nah, jika suhu sekarang adalah 0 derajat Celcius, berapakah suhu 3 jam kemudian jika tiap jamnya suhu itu bertambah sebesar 2 derajat Celcius? Nah, maka kita bisa menghitung nih, suhu yang baru itu berapa ya? Suhu setelah penambahan waktu selama berapa tadi? 3 jam ya. Nah, jika suhu sekarang 0, berapa suhu 3 jam kemudian? Kalau setiap jamnya, oke, kita kerjakan poin yang A dulu nih. Jika setiap 1 jam itu suhunya bertambah berapa? 2 derajat Celcius. Artinya suhu baru setelah 3 jam berapa? Tinggal kita kalikan. 3 kita kali dengan setiap 1 jamnya nambah 2. Berarti kita kali dengan 2 derajat Celcius. Maka suhu barunya nantinya setelah 3 jam yaitu 6 derajat Celcius. Mudah sekali ya. Nah, selanjutnya poin yang B. Jika suhu sekarang adalah 0 derajat Celcius, berapa suhu 4 jam kemudian jika setiap jamnya terjadi penurunan suhu sebanyak 3 derajat Celcius? Nah, kalau tadi setiap 1 jam bertambah 2 derajat, kalau ini setiap 1 jam berkurang sebanyak 3 derajat. Maka kita tulis dulu nih, setiap 1 jam dia berkurang. Kalau berkurang berarti minus 3 derajat Celcius ya. Jadi berkurang sebesar minus 3 derajat Celcius. Tadi berapa waktu yang diperlukannya di sini? 4 jam. Berarti suhu baru setelah 4 jam kita kalikan dengan minus 3 derajat Celcius. Berapa hasilnya? Minus 4 dikali 3, 12 derajat Celcius. Maka untuk penambahan suhu 4 jam kemudian ya, setelah waktunya berlangsung, maka suhunya menjadi minus 12 derajat Celcius. Jadi jawaban untuk yang A 6 derajat, jawaban yang B minus 12 derajat Celcius. Soal nomor 4. Kapal selam dapat menyelam hingga ke dasar laut. Kapal selam dapat bergerak hingga kedalaman 180 meter di bawah permukaan laut dalam waktu 3 jam. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Gambarkan ilustrasi posisi kapal selam pada kedalaman 180 meter di bawah permukaan laut dengan garis bilangan. Nah, yang kedua, pada kedalaman berapa meter di bawah permukaan laut yang dicapai kapal selam dalam 1 jam? Nyatakan dalam bilangan positif atau negatif. Nah, untuk poin yang A, maka kita bisa mengilustrasikan. Nah, di sini teman-teman bisa menggambarkan satu garis lurus nantinya ya. Dan kemudian teman-teman bisa memberikan batas permukaan laut dulu ya. Batas permukaan lautnya berarti di titik 0 derajat ya. Jadi di sini teman-teman bisa gariskan di sini berarti 0 derajat. Kemudian posisi kapal selamnya di mana? Di bawah ya. Karena dia kapal selam di bawah permukaan air laut
seberapa dalam? 180 meter. Ya. Jadi kapal selamnya ada 180 meter di bawah permukaan air laut gitu ya. Ini jadi permukaan air lautnya. Nah, kapal selamnya ini ada di sini gitu. Kemudian poin yang B, pada kedalaman berapa meter di bawah permukaan laut yang dicapai kapal selam dalam 1 jam? Nah, kita bisa menentukan kedalaman yang dicapai kapal selam dalam 1 jam. Itu seperti apa? Nah, kita tahu tadi kapal selamnya ini di kedalaman 180 meter di permukaan laut dalam waktu berapa? 3 jam. Jadi untuk menempuh ke bawah ini, dia membutuhkan waktu sebanyak 3 jam. Nah, artinya kalau cuma 1 jam, misalkan kalau cuma 1 jam, segini nih. Nah, di area ini nih berapa ya, gitu ya? Udah di kedalaman berapa ya? Nah, berarti tinggal kita hitung saja ya, teman-teman. Minus 180 kita bagi dengan 3 jam. Nah, maka hasilnya berapa? Hasilnya minus 60 ya. Jadi di kedalaman minus 60 meter. Maka kalau kapal selamnya itu baru 1 jam, kapal selamnya itu baru ada di kedalaman minus 60 meter, seperti itu. Oke, jadi jawaban untuk yang A, teman-teman bisa buat gambarnya, ilustrasi seperti ini. Dan jawaban untuk yang poin B, teman-teman bisa hitung kedalaman yang dicapai kapal selam dalam 1 jam, minus 180 kita bagi 3 jam, yaitu minus 60 meter. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk melakukan persiapan PTS ataupun persiapan ujian-ujian sekolah yang lainnya. Untuk mendapatkan video-video pembahasan soal buku-buku kurikulum merdeka, teman-teman bisa subscribe YouTube Abak Academy karena kedepannya akan banyak sekali pembahasan soal buku-buku pelajaran sekolah untuk kurikulum merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.